Kader PAN terang-terangan dukung Anies Baswedan, bentuk kekecewaan. Bahwa di akar rumput grassroots ada suara yang cukup kuat untuk memberikan dukungan pada Anies Baswedan. Sedangkan ada sedikit hal yang mungkin nantinya gitu kan, bertentangan, sehingga kami mencoba mengakomodir suara-suara itu. Sehingga kami beranikan diri untuk membuat forum relawan Anies Baswedan, dan harapan bahwa tujuan rakyat untuk sebuah perubahan dan yang berkemajuan itu satu aspek, tapi yang lebih penting jumlah pemilih Anies itu makin melampaui jumlah pemilih partai P3 maupun PAN. Jadi itu idenya sebelumnya tuh. Bahkan dari bagian dari Gerindra ada yang milih Anies tuh, bagian dari Golkar ada yang milih Anies tuh. Jadi nggak ada gunanya sebelumnya suara ketua partai. Dari hasil rakernas kemarin kan memang nama Pak Anies masuk ya. Masuk dari unsur kepala daerah, dan itu nanti akan kita putuskan satu nama, diberi mandat kepada ketua umum untuk menentukan siapa nanti yang akan diusung oleh PAN. Ya bisa akhir Desember bisa, atau lebih cepat juga bisa, atau bisa juga di awal tahun bisa. Artinya PAN itu sudah punya mekanisme yang sudah ditetapkan di rakernas bagaimana nanti finalisasi untuk pencapresan. Kader PAN terang-terangan dukung Anies Baswedan, bentuk kekecewaan. Kedatangan Anies Baswedan baru-baru ini di Kota Padang, Sumatera Barat atau Sumbar sebagai bakal calon presiden, usungan Nasdem mendapat sambutan dari sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN yang kemudian ikut mendeklarasikan mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta. Kontradiksi tersebut bentuknya menimbulkan pertanyaan mengenai arah politik partai berlambang matahari tersebut pada pemilu 2024 mendatang. Mengamati hal tersebut, pengamat politik dari The Indonesia Institute, Afrianto Purbolaksono, menilai deklarasi yang dilakukan mendukung Anies oleh kader PAN di Riau bisa jadi merupakan bentuk yang namanya PAN struktural ya. Pimpinan Zulkifli Hasan itu cenderung kepada Ganjar Pranowo. Tapi bisa diduga grassroots akar rumput akan lebih banyak ke Anies Baswedan ya. Kalau itu genuine, kenapa? Karena PAN itu adalah partai reformasi yang orientasinya menengah kanan sesungguhnya. Jadi kalau dia orientasinya menengah kanan, dukung Ganjar yang menengah kiri, itu agak aneh bin ajaib ya. What for? Untuk apa? Dan kita tahu bahwa Ganjar adalah belongs to PDIP. bahwa di akar rumput grassroots ada suara yang cukup kuat untuk memberikan dukungan pada Anies Baswedan. Sedangkan ada sedikit hal yang mungkin nantinya gitu kan, bertentangan, sehingga kami mencoba mengakomodir suara-suara itu. Sehingga kami beranikan diri untuk membuat forum relawan Anies Baswedan, dan harapan bahwa tujuan rakyat untuk sebuah perubahan dan yang berkemajuan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, kita gedein sedikit biar kelihatan, mengungkap dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres semakin menguat. Dia menyebut dukungan kepada Anies juga datang dari majelis-majelis PAN. Wow, bukan hanya Akbar Tanjung. Kalau kita juga lihat fenomena dukungan terhadap Anies, saya lihat semakin menguat ya. Kemarin saya dikirimi tentang majelis-majelis PAN yang kemudian menyatakan mendukung Anies dan lain-lain. Ya, seperti sudah sering kita bahas, ini di kalangan grassroots, PAN, P3, bahkan Golkar, itu menginginkan adanya perubahan kepemimpinan di Indonesia ini dengan tokoh yang menjadi antitesisnya Pak Jokowi. Dan sekaligus menjadi simbol perubahan. Dari hasil rakernas kemarin kan memang nama Pak Anies masuk ya. Masuk dari unsur kepala daerah, dan itu nanti akan kita putuskan satu nama, diberi mandat kepada ketua umum untuk menentukan siapa nanti yang akan diusung oleh PAN. Ya bisa akhir Desember bisa, atau lebih cepat juga bisa, atau bisa juga di awal tahun bisa. Artinya PAN itu sudah punya mekanisme yang sudah ditetapkan di rakernas bagaimana nanti finalisasi untuk pencapresan. Itu satu aspek, tapi yang lebih penting jumlah pemilih Anies itu
makin melampaui jumlah pemilih partai P3 maupun PAN. Jadi itu idenya sebelumnya tuh. Bahkan dari bagian dari Gerindra ada yang milih Anies tuh, bagian dari Golkar ada yang milih Anies. Jadi nggak ada gunanya sebelumnya suara ketua partai. Itu Kader PAN terang-terangan dukung Anies Baswedan, bentuk kekecewaan. Kedatangan Anies Baswedan baru-baru ini di Kota Padang, Sumatera Barat atau Sumbar sebagai bakal calon presiden, usungan Nasdem mendapat sambutan dari sejumlah kader Partai Amanat Nasional atau PAN yang kemudian ikut mendeklarasikan mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta. Kontradiksi tersebut bentuknya menimbulkan pertanyaan mengenai arah politik partai berlambang matahari tersebut pada pemilu 2024 mendatang. Mengamati hal tersebut, pengamat politik dari The Indonesia Institute, Afrianto Purbolaksono, menilai deklarasi yang dilakukan mendukung Anies oleh kader PAN di Riau bisa jadi merupakan bentuk Bahwa di akar rumput grassroots ada suara yang cukup kuat untuk memberikan dukungan pada Anies Baswedan. Sedangkan ada sedikit hal yang mungkin nantinya gitu kan, bertentangan, sehingga kami mencoba mengakomodir suara-suara itu. Sehingga kami beranikan diri untuk membuat forum relawan Anies Baswedan, dan harapan bahwa tujuan rakyat untuk sebuah perubahan dan yang berkemajuan. Yang namanya PAN struktural ya, pimpinan Zulkifli Hasan itu cenderung kepada Ganjar Pranowo. Tapi bisa diduga grassroots akar rumput akan lebih banyak ke Anies Baswedan ya. Kalau itu genuine, kenapa? Karena PAN itu adalah partai reformasi yang orientasinya menengah kanan sesungguhnya. Jadi kalau dia orientasinya menengah kanan dukung Ganjar yang menengah kiri, itu agak aneh bin ajaib ya. What for? Untuk apa? Dan kita tahu bahwa Ganjar adalah belongs to PDIP. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, kita gedein sedikit biar kelihatan, mengungkap dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres semakin menguat. Dia menyebut dukungan kepada Anies juga datang dari majelis-majelis PAN. Wow, bukan hanya Akbar Tanjung. Kalau kita juga lihat fenomena dukungan terhadap Anies, saya lihat semakin menguat ya. Kemarin saya dikirimi tentang majelis-majelis PAN yang kemudian menyatakan mendukung Anies dan lain-lain. Ya, seperti sudah sering kita bahas, ini di kalangan grassroots, PAN, P3, bahkan Golkar, itu menginginkan adanya perubahan kepemimpinan di Indonesia ini dengan tokoh yang menjadi antitesisnya Pak Jokowi dan sekaligus menjadi simbol perubahan.